Baik ya. Ya, jadi saya sebagai pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 1 di kelas Hukum Ekonomi Syariah ini, ya meskipun Hukum Ekonomi Syariah ini akuntansi ya, mata kuliah akuntansi ini bukan merupakan mata kuliah apa yang menjadi core-nya gitu ya, menjadi utama di dalam hukum ekonomi syariah ini, nah, tetapi di dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan ekonomi, ya para mahasiswa ini memang diharuskan untuk memahami akuntansi ya, karena akuntansi ini sebagai bahasa bisnis gitu ya. Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan ekonomi, baik itu secara mikro maupun makro, ya mikro itu berarti berhadapan dengan perusahaan gitu ya atau usaha, ataupun makro dengan kondisi dengan perekonomian. Ini biasanya bahasa yang menyatukan itu adalah bahasa akuntansi ya, yang baik itu dituangkan dalam bentuk angka maupun dalam bentuk informasi ya. Umumnya informasi yang disajikan di dalam bentuk angka-angka gitu ya, angka-angka keuangan gitu ya. Nah, jadi minimal adalah kalau di jurusan akuntansi ya atau di prodi akuntansi mungkin punya kemampuan dasar untuk membuat gitu ya, membuat laporan keuangan gitu ya. Nah, tetapi kalau di prodi yang lain gitu ya, meskipun nanti dipelajari juga bagaimana membuat laporan keuangan ya, tetapi tujuannya adalah untuk mengetahui proses yang ada di dalamnya gitu ya, tetapi nanti yang lebih penting itu adalah mampu untuk membaca atau memahami laporan keuangan ya, karena laporan keuangan itu adalah yang nanti akan digunakan sebagai informasi kepada semua pihak yang berkepentingan dengan unit usaha. Nah, itu jadi mungkin itu pentingnya gitu ya, akuntansi sebagai sebuah bahasa bisnis dan informasi yang akan dipergunakan oleh orang-orang yang berkepentingan dengan pelaku usaha. Jadi meskipun misalnya nanti Anda bukan seorang akuntan yang bisa membuat laporan keuangan, gitu ya, tetapi ketika Anda mengambil keputusan bisnis, maka membutuhkan angka-angka yang bersumber dari akuntansi. Gitu ya. Jadi minimal nanti bisa memahami bagaimana angka-angka di akuntansi itu bisa diperoleh. Ya, kenapa dicatat seperti itu, kenapa muncul angka demikian, kenapa muncul jumlah demikian. Ya, nah itu kita perlu untuk memahami sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Jadi tidak mesti kita belajar akuntansi itu harus nanti bisa membuat laporan keuangan. Ya, karena itu adalah core-nya ada di prodi akuntansi atau di profesi akuntan yang berkaitan dengan akuntansi. Nah itu ya, jadi ini supaya nanti kita juga bisa semangat juga gitu ya untuk mempelajari akuntansi ini atau memahami akuntansi. Nah kemudian itu ya yang pertama sebagai pengantar saya tentang akuntansi. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam pembelajaran pengantar akuntansi ini, ya ini relatif hampir sama dengan yang di pengantar akuntansi ini hampir sama dengan yang diajarkan di prodi akuntansi ya, karena mulai dari pengertian akuntansi sampai nanti proses dalam pembuatan laporan keuangan ya secara singkat gitu ya, secara singkat. Nah, ini tetap akan kita pelajari di dalam target dari mata kuliah akuntansi, pengantar akuntansi ini ya. Nah, kemudian saya akan menyampaikan dulu beberapa aturan gitu ya, beberapa aturan yang berkaitan dengan perkuliahan kita gitu ya. Nah, yang pertama mungkin yang pertama ya, karena sampai saat ini informasinya masih menggunakan Zoom gitu ya, maka
masih online ya, maka nanti saya akan perkuliahan disampaikan melalui Zoom ya, sampai nanti ada informasi apabila boleh atau sudah bisa fasilitasnya untuk diadakan secara online ya, secara offline. Ya. Jadi nanti saya akan menggunakan platform Zoom meeting. Ya. Oke, kemudian di dalam Zoom ini ya, ini saya harapkan ya meskipun di dalam Zoom tetap hadir, dan ya saya harapkan sih ini semuanya dibuka pakai video ya, video supaya perkuliahan kita lebih mendekati realnya gitu ya, mendekati realnya. Karena itu nanti tolong ketika pas waktunya perkuliahan ya silahkan cari posisi yang nyaman gitu ya, yang tidak terlalu banyak gangguan gitu ya, yang kita bisa konsentrasi untuk untuk melaksanakan perkuliahan ini ya. Oke, kemudian itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, setiap selesai perkuliahan ya nanti PJ Matkul ya, setelah selesai kuliah ini PJ Matkul memposting absensi. Ya. Jadi sudah di PJ Matkulnya aja ya, di PJ Matkulnya aja sudah hasil akhirnya aja, mana yang hadir, mana yang tidak hadir tanpa keterangan, gitu ya. Kemudian mana yang izin, gitu ya. Sakit itu juga harus izin, gitu ya. Sakit juga harus izin. Apakah izin atau mungkin ada keperluan lain, atau intinya ada izinnya atau sakit, gitu ya. Nah itu juga harus diinformasikan ya, supaya nanti dari sisi absensinya kalian nanti tidak alfa gitu ya. Karena kalau tidak ada informasi kan alfa ya. Kalau alfa itu berarti dianggap mengurangi jatah absensi gitu ya. Oke ya, itu tentang absensi. Kemudian yang selanjutnya nanti saya hanya berkomunikasi gitu ya untuk perkuliahan ini dengan satu PJ matkul ya, penanggung jawab mata kuliah pengantar akuntansi. Ya, jadi kalau misalnya saya nggak bisa ada perkuliahan atau ada penugasan dan sebagainya, itu nanti akan saya sampaikan melalui PJ matkul. Nah, silakan ditunjuk penanggung jawab matkul ini, apakah langsung ketua kelas atau bisa dipilih salah satu ya, siapa yang menjadi penanggung jawabnya ya. Oke, kemudian nanti saya akan sampaikan juga nomor WA saya gitu ya. Tapi WA itu nanti kan di grup juga sudah ada ya nomor WA aja. Silakan kalau mau bertanya tentang materi yang tidak mengerti atau apapun itu dipersilakan gitu ya. Tapi tidak bertanya tentang Pak besok ada kuliah nggak gitu ya. Itu pasti nggak saya jawab gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada WA yang tidak saya jawab gitu ya. Nah itu saya kalau yang tidak perlu saya jawab tidak akan saya jawab. Gitu. Tapi yang perlu saya jawab itu akan saya jawab. Tapi biasanya umumnya semua WA itu terbaca. Gitu ya. Itu umumnya semua WA itu terbaca ya, karena memang banyak pekerjaan saya itu pasti buka WA gitu ya. Jadi umumnya sih selama ini sih semua WA terbaca. Yang tidak hadir silakan WA gitu ya. Misalnya saya sakit atau apa gitu ya. Nah, itu silakan kirim WA meskipun mungkin tidak saya jawab tapi itu terbaca. Ya, tidak mesti harus saya jawab gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau hal-hal yang tidak perlu ya mungkin tidak saya jawab, itu bukan berarti saya tidak membaca atau tidak memperhatikan adanya WA dari mahasiswa gitu ya. Oke, itu tapi kalau bertanya materi saya akan bertanya materi tidak mengerti, minta tambahan penjelasan atau apa, itu biasanya akan saya jawab gitu ya, kalau pertanyaan yang model itu. Oke ya, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah nanti saya akan buka juga Google Classroom ya, Google Classroom. Nah, sebenarnya sudah ada yang punya kampus ya, tapi saya karena baru pertama kali ya, belum pernah.
Nanti saya coba cek dulu kalau bisa kita manfaatkan itu kita pakai ya, tapi kalau tidak mungkin nanti akan melalui Google Classroom ya, karena nanti semua materi presentasi nanti akan saya kirim ya, akan saya kirim ke mahasiswa semua, termasuk ini kalau online begini kan ada rekaman ya, rekaman ini juga akan saya kirim ya, rekamannya akan saya kirim juga, jadi nanti bisa dilihat-lihat ya rekamannya ya. Itu kemudian karena ini pengantar akuntansi ya, biasanya saya belum tahu apakah nanti ada penugasan paper atau cukup penugasan dalam bentuk latihan kasus gitu ya. Nanti saya coba dulu ya, karena pengantar akuntansi saya juga uh, apa, uh, uh, tidak ngajar ya. Biasanya saya nggak ngajar pengantar akuntansi gitu ya. Dulu pernah, gitu ya. Ini sekarang setelah beberapa tahun saya baru diminta lagi untuk mengajar pengantar akuntansi. Jadi nanti saya lihat dulu apakah dalam bentuk studi kasus latihan atau dalam bentuk paper. Gitu ya. Oke ya, mungkin itu dulu. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang, ya nanti akan saya sampaikan beberapa aturan secara tertulis ya, dan saya kirim di Google Classroom atau di platform yang dimiliki oleh kampus. Oke, itu dulu. Mungkin ada pertanyaan untuk perkuliahan. Ya. Itu kalau masuk telat Zoom-nya dikasih waktu berapa menit ya, Pak? Ya. Misalnya ada kendala sinyal atau gimana gitu. Ya, ini karena Zoom gitu ya. Biasanya tidak seketat kalau di kelas gitu ya. Ya, karena saya juga memahami ya ada kendala masalah sinyal dan sebagainya gitu ya. Tapi saya harapkan kalaupun ada kendala sinyal itu info aja gitu ya di grup ya. Kalau di WA atau di Japri gitu ya ada kendala apa gitu ya. Nah, kalau baiknya sih kalau selama ini sih saya tetap admit ya kalau yang telat-telat gitu ya. Tapi baiknya sih paling tidak 15 menit lah gitu ya, 15 menit 20 menit di keterlambatan gitu ya. Yang boleh terlambat hanya ini ya mahasiswa ya. Kalau saya biasanya nanti ada pemberitahuan gitu ya, kalau memang ada halangan. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau menyampaikan silabus dulu ya, supaya tergambar apa yang akan kita sampaikan. Nah, ini adalah... Boleh tanya, Pak? Oh ya, ya, silakan. Kalau untuk metode pembelajaran ini kita membutuhkan buku atau gimana, Pak? Maksudnya itu buku cetak gitu, Pak? Ya, nanti di silabus ya. Saya jelaskan nanti di silabus saja sekalian. Ya, Pak. Baik ya, jadi ini silabus ya atau SAP Satuan Acara Perkuliahan untuk pengantar akuntansi. Ya. Jadi ini seharusnya ini hanya setengah dari pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama harusnya saya sudah menyampaikan nanti tentang pengantar akuntansi. Ya. Nah ini pakai pertama ya, untuk perkuliahan sama kontrak perkuliahan ya. Kontrak itu yang tadi ya, yang saya sampaikan apa-apa yang harus dilakukan. Dan nanti mungkin saya tuliskan secara tertulis ya, saya kirim nanti. Nah, kemudian untuk akuntansi ini yang pertama standar kompetensinya dari mata kuliah ini ya, ini adalah memahami teori dan konsep akuntansi keuangan dan dapat menyusun laporan keuangan dasar perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Ya, minimal perusahaan jasa dan dagang ya, karena manufaktur nanti mungkin di selanjutnya ya. Nah, pengetahuan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi program prodi akuntansi ya, tapi di HES juga wajib sebenarnya ya, ini ya kan harus ngambil semua kan gitu ya. Nah, jadi ini tujuannya membekali mahasiswa agar terampil dalam menyusun laporan keuangan dasar
Ya. Mungkin kalau di hash nanti tujuan akhirnya ya, meskipun nanti bisa untuk membuat laporan keuangan, tapi seperti saya sampaikan tadi, tujuan akhirnya itu adalah untuk bisa memahami atau bisa membaca laporan keuangan. Ya. Oke, jadi nanti ada bukti transaksi, jurnal, posting ke buku besar, neraca lajur, dan laporan keuangan. Gitu ya. Jadi nanti kita di akhir mata kuliah ini, ya, ini yang akan kita lakukan nanti ya, bukti transaksi, jurnal, posting ke buku besar, menyiapkan neraca lajur, dan menyusun laporan keuangan. Ya, jadi nanti di akhir mata kuliah kita nanti harus bisa menyusun ini. Ya, kemudian laporan keuangan itu adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, ya, neraca perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Oke ya, jadi itu. Nah, step-stepnya gitu ya, atau materi-materi dalam setiap pertemuan. Ya, yang pertama ini kita memahami dulu prinsip akuntansi dan pelaksanaannya. Ya, jadi prinsip akuntansi. Akuntansi ini memang agak berbeda dengan dengan ilmu yang lain gitu ya. Nah, kalau ilmu yang lain itu biasanya kita itu belajar teori dulu. Ya, misalnya Anda belajar ekonomi gitu ya, itu pasti belajar teori ekonomi makro, teori ekonomi mikro. Anda ada di jurusan hukum, pasti belajar teori hukum. Ya, pengantar hukum itu belajarnya teori hukum. Ya, teori tentang hukum itu seperti apa. Nah, kalau di akuntansi ini agak terbalik gitu ya. Kita itu belajar prakteknya dulu. Ya, kita belajar praktek, ada transaksi, jurnalnya gimana ya. Jadi kalau akuntansi itu selalu bicaranya jurnal. Ini jurnalnya apa gitu ya, mencatatnya ya gitu ya, dicatatnya dengan bagaimana cara mencatat kalau ada transaksi. Jadi misalnya kita membeli barang gitu ya, nah itu nyatetnya gimana beli barang itu, nah, gitu ya. Nah itu, nah, di akuntansi itu kita belajar praktek dulu, baru nanti di semester berapa, 1, 2, 3, 4, 6, mungkin semester 6 atau semester 7 baru belajar teori akuntansi. Gitu ya. Nah, ini memang uniknya di akuntansi seperti itu. Ya, jadi belajar teorinya itu belakangan setelah kita memahami prakteknya. Oke ya. Nah, ini jadi di pertemuan pertama kita memahami prinsip akuntansi dan pelaksanaannya. Ya, jadi prakteknya gitu ya maksudnya ya. Nah, seperti apa? Nah, ini memahami prinsip akuntansi, menjelaskan ruang lingkup akuntansi, jenis akuntansi. Ya. Kemudian pertemuan selanjutnya adalah transaksi dan persamaan dasar akuntansi. Ya, jadi ini apa sih transaksi-transaksi yang jadi kita mengkelompokkan gitu ya, kira-kira mengkelompokkan jenis transaksi. Ini transaksi pembelian, ini transaksi penjualan dan seterusnya ya, ada beberapa kelompok transaksi. Nah, ini yang kita memahami, kemudian juga bagaimana dengan persamaan dasar akuntansi ya, nanti ada persamaan dasar akuntansi. Kemudian selanjutnya unit usaha dan laporan keuangan, ya, unit usaha, kemudian jenis-jenis usaha ya, ini ada dagang, jasa, dagang, manufaktur. Ya, kemudian ada lembaga keuangan dan lembaga publik. Ya, kemudian selanjutnya adalah laporan keuangan. Ya, ini komponen dasar dari laporan keuangan itu apa? Ya, ini neraca, ya, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Ya. Nah, ini adalah laporan-laporan keuangan yang standar. Ya, di mana orang yang bukan akuntansi pun yang berada di sektor usaha yang berkaitan dengan ekonomi, ya ini harus bisa membaca ini tadi ya, laporan-laporan ini ya, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas. Ya. Kemudian akuntansi perusahaan jasa, ya, ini jenis usahanya ya, perusahaan jasa. Jasa itu apa ya, misalnya jasa servis motor, nah itu adalah jasa, ya, pekerjaannya berupa jasa. Kalau selanjutnya dagang, apa nih, misalnya perusahaan, nah ini berarti jasa ya, misalnya ada perusahaan dagang, dagang itu berarti jual beli ya.
kita beli barang kemudian dijual lagi, itu namanya dagang. Nanti saya jelaskan juga ya. Nah itu nanti kita membuat alur itu ya sampai ini terakhir perusahaan jasa dan perusahaan dagang ya, karena kalau manufaktur itu beli barang diproses jadi barang jadi kemudian dijual ya, jadi ada tambahan dalam proses ada tambah proses produksi. Nah kira-kira ini gambaran yang akan kita pelajari di dalam satu semester ini ya tentang mata kuliah pengantar akuntansi. Kemudian referensi di sini juga saya sebutkan beberapa referensi ya, praktikum akuntansi manual dengan MEOP ya, ini adalah sistem komputer ya, sistem terkomputerisasi. Tapi kalau buku-buku tentang akuntansi itu ini ya, yang pengantar akuntansi ini kalau karangan penulis dari luar negeri ya, Tissot ya, biasanya ini yang Tissot dan Warren ya. Nah ini mau ambil bahasa Inggrisnya boleh, mau ambil terjemahannya boleh. Ya. Kalau yang di Indonesia, pengarang Indonesia ini yang banyak dipakai dan yang biasa saya pakai gitu ya, itu adalah Sumarsono. Ya, karangan Sumarsono. Nah, ini tahun penerbitannya silakan cari tahun penerbitan yang terakhir. Gitu ya. Nah, ini masalah buku ini ya tadi pertanyaannya masalah buku ini kalau punya itu lebih bagus. Gitu ya. Kalau kita punya bukunya itu lebih bagus karena kita juga akan membaca. Di perpus saya kurang tahu juga apakah tersedia dalam jumlah yang cukup atau tidak gitu ya untuk buku-buku pengantar akuntansi. Kalau tidak ya berarti Anda harus menyediakan sendiri. Tapi kalaupun tidak menyediakan ya saya menyediakan slide-nya. Gitu ya, saya menyediakan slide perkuliahan. Nah, itu juga bisa merupakan ringkasan dari buku karena saya mengambil slide itu dari slide yang diterbitkan oleh buku-buku ini ya, Warren atau Tissot. Ya, slide-nya dari buku itu juga sebenarnya gitu ya. Nah, itu jadi mungkin nanti ada angka-angka yang muncul di buku itu mungkin angkanya angka dolar gitu ya. Namanya nama barat gitu ya. Nah, itu karena memang slide-nya diambil dari buku. Oke ya, itu kemudian penilaian ya, penilaian ini kurang. Nah, penilaian juga nanti ada UTS ya, setelah 6 pertemuan ya itu ada UTS ya, karena kita total itu adalah 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS ya. Jadi perkuliahannya sendiri sebelum UTS adalah 6 pertemuan, setelah UTS atau sebelum UAS itu adalah 6 pertemuan. Ya, nah, itu kemudian juga nanti akuntansi ini karena keterampilan ya nanti akan saya coba untuk kita praktek ya dalam beberapa hal atau nanti pas menjurnal atau apa ya itu nanti saya akan usahakan untuk memberikan contoh-contoh yang praktis. Itu ya, ini adalah untuk perkuliahan. Ada pertanyaan sampai sini untuk silabus perkuliahan? Oke, jadi ini slide-nya saya ambil dari bukunya Warren. Jadi kira-kira yang ingin saya sampaikan gitu ya. Nah ini ya kenapa kita perlu memahami akuntansi, kemudian bagaimana sejarah ya akuntansi ini juga sudah merupakan bukan muncul di masa modern sekarang gitu ya, tapi memang sejak dulu sudah ada ya pencatatan itu ya, mungkin akuntansi tidak dalam bentuk yang kita kenal sekarang, tapi sudah ada gitu ya.
akuntansi itu, dan merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah organisasi, baik organisasi bisnis maupun organisasi di pemerintahan. Ya, kemudian pengertian-pengertian, beberapa aktivitas, kemudian pemegang kepentingan dan fungsi-fungsinya ya. Nah, ini saya sampaikan ini saja ya, satu slide ini ya. Jadi akuntansi ini berkaitan ya, kenapa kita perlu belajar akuntansi ya, karena ini berkaitan dengan masalah kepercayaan. Ya, kenapa kepercayaan? Karena report, laporan ya. Mungkin bagi kalian yang kemarin itu aktif di organisasi ya, misalnya di OSIS atau di apapun organisasi yang lain, habis ngadain kegiatan ya, kemudian kan ngumpulin dana gitu ya, kemudian ada laporan. Laporannya ada laporan kegiatan dan laporan keuangan ya. Penerimaan dari mana saja, jumlahnya berapa, kemudian pengeluarannya untuk apa saja. Gitu ya. Nah, ini adalah kepercayaan dan pertanggungjawaban dari sebuah organisasi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada laporan ini pasti susah dipercaya. Misalnya ini panitia uangnya kemana nih, gitu ya. Misalnya kemarin lulusan SMA, gitu ya, kemudian bikin album ya, album wisuda, atau kita bikin kaos, bikin riklah kemana gitu ya. Ada terus laporan keuangannya tidak dilaporkan. Nah, tentu ini akan menghilangkan kepercayaan, ya, menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan diambil, boros dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi ini salah satu ya, akuntansi ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan dan pertanggungjawaban. Kemudian selanjutnya dia itu adalah merupakan komunikasi bisnis. Ya, tadi yang saya katakan ya. Jadi yang bisa mempertemukan antara berbagai macam kepentingan, ya, ada pemerintah, ada karyawan, ada pemegang saham, ya. Nah, itu adalah akuntansi. Ya, jadi itu yang dimaksud sebagai bahasa bisnis. Ya, yang bisa mempertemukan semua kepentingan. Gitu ya. Misalnya orang punya kecenderungan kalau mau ke bank, mau minjem uang ke bank, ya pasti laporan keuangannya dibagus-bagusin. Saya untungnya gede kok, pasti bisa mengembalikan dana, gitu kan ya. Tapi kalau dia laporan ke pajak, misalnya, oh enggak, untung saya kecil, jadi bayar pajaknya kecil, nah, gitu ya. Itu adalah dua kepentingan yang berbeda. Nah, karena itu disatukan di dalam bahasa bisnis akuntansi. Ya, kalau sudah akuntansi punya kesepakatan. Ya, karena akuntansi ini ada kesepakatan-kesepakatan. Ya, ada aturan-aturannya bagaimana membuat laporan-laporan tadi. Nah, itu disatukan sehingga mau dipakai oleh siapa saja, ya angkanya sama. Mau dipakai bank, mau dipakai pajak, mau dipakai pemerintah, mau dipakai pemegang saham, ya angkanya sama. Gitu ya. Nah, ini adalah sebagai yang dimaksud dengan komunikasi bisnis. Ya. Ya, kemudian dia merupakan ringkasan dari informasi transaksi ekonomi. Apa transaksi ekonomi? Beli, bayar gaji, itu adalah transaksi-transaksi ekonomi. Ya, transaksi ekonomi. Nah, bagaimana kita mencatat dari transaksi ekonomi itu? Artinya transaksi yang berdampak kepada penerimaan atau pengeluaran uang, atau berdampak kepada hutang piutang. Ya, jadi ada ekonomisnya, ada ekonominya, gitu ya. Maksudnya ekonomi itu berarti keuangan, ya, berdampak pada keuangan. Ya, kalau tidak berdampak keuangan, dia mungkin tidak dicatat di akuntansi. Apa yang tidak berdampak keuangan, misalnya? Ya, kalau hampir rata-rata sih berdampak keuangan, ya. Kegiatan-kegiatan itu rata-rata berdampak keuangan. Kemudian memudahkan analisis, ya, karena ada angka, bisa kita nilai dan sebagainya. Ya, nah itu jadi apapun yang kita kerjakan, kita perlu mengetahui tentang akuntansi, ya, minimal dasar-dasarnya tadi. Kita dasar-dasarnya dan bisa membaca laporan keuangan agar bisa mengcover semua kepentingan itu tadi yang saya sampaikan, kan, mau dipakai bank, mau dipakai pemegang saham. Yang pemegang saham kepentingannya apa? Dividen. Karyawan kepentingannya apa? Bonus, gaji. Ini perlu bisa kenaikan gaji, bisa dapat bonus atau tidak. Pajak, kepentingannya ini bayar pajaknya berapa. Angkanya sama yang disajikan, labanya sama yang disajikan. Gitu ya. Nah, ini tentang kepentingan.
Baik ya, saya kira itu dulu mungkin untuk pertemuan yang pertama ini. Saya kira saya cukupkan dulu ya untuk pertanyaan. Nanti silakan mau bertanya di grup ya. Saya tidak buka sekarang dulu, gitu ya. Mau silakan bertanya di grup atau japri. Itu silakan diajukan kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan materi. Dan materi ini nanti akan saya bagikan, gitu ya. Jadi jangan khawatir, rekaman dan materi ini akan saya bagikan. Oke ya, dari saya itu dulu. Nah, saya cukupkan saja dulu ya. Mudah-mudahan nanti pekan depan perkuliahannya kita bisa lebih efektif dan tolong disiapkan ya agar disiapkan waktu dan kondisinya agar kita bisa melaksanakan kuliah. Baik, itu saja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri saja perkuliahan kita. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas ilmunya. Syukran Ustaz. Syukron. Jazakumullah. Rekam dulu ya sebentar. Silakan. Rapat aja. Badik nala. Saya screenshot dulu ya. Oke ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.